You know these guys? Help! We're on our way. Hit it. Driving all night, my hands wet on the wheel. When she's lonely, so baby, come and slide away. The road has got me. Raimu kenal aku ya orang ngomong sing ora-ora gancuk. Oh, look how beautiful the school grounds are. Episode 5 diawali dengan adegan yang amat santai. Yang mana Dwight mencoba untuk mengantarkan dua cucu kesayangannya ke sekolah baru mereka. Diceritakan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dengan persentase penerimaan yang amat kecil. Tidak seperti Tina yang amat menyukai sekolah tersebut, di sini Dwight malah beranggapan sebaliknya. Dwight merasa kurang cocok karena tidak adanya pelajaran yang berhubungan dengan kekuatan fisik dan bela diri. Diceritakan bahwa sekolah tersebut lebih berfokus terhadap kreativitas anak-anak. Mulai dari bernyanyi, teater, dan beberapa olahraga ringan lainnya. You develop into kind and thoughtful. Learn all the stuff they're never gonna use. Do. Would love to show you. This way. You're here. When are the auditions? Conflict here, Dr. Fogle. Regulate your feelings. Understand your... Knuckles does one. He's joking. Ketidakcocokan dari Dwight sampai ia bawa ke rumah. Dwight terus beranggapan bahwa cucunya harus mendapatkan pengajaran yang berhubungan dengan fisik dan bela diri. Tina yang menyadari jika ayahnya akan terus bersikukuh, ia pun dengan cerdas mengatakan jika dirinya telah membeli sebuah kursi yang amat diidam-idamkan oleh ayahnya. I got you that lazy boy. You did? Dan karena hal tersebut, pembahasan tentang sekolah pun terselesaikan. I'm still a pain in the ass. Forget what I said about the school. The hell with. Berpindah ke toko dari Body. Di waktu tersebut, terlihat Body beserta Jimmy yang sedang terburu-buru pergi ke ladang angin untuk mengawasi beberapa pekerja. Namun sebelum mereka pergi, Body berkata kepada anak buahnya jika sang kakak dari Dwight akan datang untuk mencoba belajar bisnis. If a position opens up. See how those repairs are coming along. Diceritakan sebelum kincir angin dapat bekerja, mereka harus memperbaiki beberapa masalah yang terjadi. Karenanya di sini terlihat, Parjo membawa dua orang mekanis yang ditugaskan untuk memperbaiki kincir angin. Fucking fire. He has to rappel down all the way from the top. Holy shit. Volunteer for work up high in buildings. So what do you think? Di dealer mobil, kita diperlihatkan dengan Smith dan Donnie. Diceritakan sebelum dealer tersebut menjadi miliknya, Smith terlebih dahulu mencoba mencari ilmu seputar penjualan mobil terhadap Donnie. Di sini Donnie memberikan dua poin penting yang berhubungan dengan sebuah dealer. Yang pertama tentang menggait hati pengunjung, sedangkan yang kedua ialah ciri khas dari sebuah dealer itu sendiri. You need an image, a gimmick. It's more wholesome than a cowboy. Part of the image, it's the brand, see? Hey, have you ever seen my commercials? Dari Tulsa, kita berpindah ke New York. Di tempat dari Chiki, kita diperlihatkan dengan Vincent yang sedang mencurigai Chiki tentang kematian dari sang bos besar. Tak dapat dipungkiri bahwa mereka beranggapan kematian dari sang bos besar akibat sebuah pembunuhan yang telah dilakukan oleh Chiki. Namun di waktu tersebut, pembicaraan dari mereka dihentikan oleh kehadiran dari Chiki. Di sini Vincent mengatakan pendapatnya terhadap Chiki agar melakukan pertemuan dengan semua pihak terkait. Ia menganggap bahwa semua usaha balas dendam akan sangat berdampak buruk terhadap beberapa bisnis yang mereka jalankan. Menganggap bagus sebuah saran dari Vincent, di sini Chiki pun menyetujuinya. Alright, make the calls, get everybody together. Dan karena hal tersebut, pertama-tama Vincent mencoba untuk mengabari Billy akan pertemuan tersebut. New York. Yeah, tit for tat shit, it's bad for business. Awalnya, Billy menolak dan terlihat amat marah. Hal tersebut karena tangan kanannya yang telah dihabisi oleh Dwight. Namun mendengar beberapa keterangan dari Vincent, akhirnya Billy pun menerimanya. Hey, look. Nobody hates Dwight more than fucking hole in my organization. Next week, details to come. Berpindah ke lain sisi. Tyson yang baru pertama kali terlibat dengan beberapa kasus terakhir, ia pun mencoba bertanya tentang kapan pihak dari Billy membalaskan dendam tentang kematian dari tangan kanannya. Namun di sini, Dwight malah menegaskan kepada Tyson agar jangan terlibat dengan beberapa kasus pembunuhan ke depannya.
We're here, the Colombo family. Yeah, but oh, you know I haven't killed that way. As long as I'm around. Dari tempat tersebut, mereka mencoba untuk pergi ke peternakan kuda dari Margaret. Selain untuk mengajak kencan, mereka juga berniatan mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh Arman. Di saat Tyson menanyakan tentang uang bayaran, di sini Arman terlihat amat marah. Arman menganggap jika Tyson sudah terlalu bergaya akan statusnya kini. A year ago, over you, a fucking Uber driver. You'll break by not blowing your brains out. Big man, gotta pray you never get on his bad side. Di lain sisi, terlihat Dwight yang menemui Margaret. Tujuan awalnya, Dwight hendak mengajak kencan Margaret ke restoran Italia ternama. Namun di waktu tersebut juga, Dwight mencoba bertanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan Tracer. Meskipun awalnya Margaret menolak untuk berbicara, namun pada akhirnya ia pun luluh. What do you want to know? You got the kind of hair that... Di sini Margaret hanya mengatakan, jika Tracer tidak akan berhenti sebelum apa yang dia inginkan terwujud. To be in control. A little sketchy. Very sketchy. Steer clear of pressure. Di waktu tersebut pula, terlihat Tracer yang berkunjung. Tujuan dari Tracer hanyalah ingin mengecek beberapa kudanya untuk perlombaan yang akan datang. Namun di waktu tersebut pula Dwight mengetahui kedatangan dari Tracer dan langsung menghampirinya. Mr. Manfredi. Dwight hanya mengingatkan kepada Tracer, agar dirinya berhenti untuk mengganggu. So far over your fucking head. You mean the wind farms? Di saat pertikaian mulut tersebut, terlihat Margaret yang menghentikannya. Competition, not the shit you're trying to pull. Setelah berhasil membujuk Billy, di sini Vincent mencoba untuk menghubungi pihak dari Dwight. Melalui perbincangan kecil dengan Goody akan pertemuan, di sini Vincent pun mengatakan kembali tentang balas dendam yang dapat memperburuk sebuah bisnis. In KC, in Atlanta. Dari informasi yang didapat, Goody tanpa berlama-lama langsung menghubungi Dwight dan mengabarkan tentang pertemuan tersebut. Gotta end the Civil War, that's the play. Atlanta, sometime next week. Setelah mengiyakannya, Dwight meminta Goody agar bersiap-siap bersama Smith untuk mengunjungi turbin angin di Galena. Will do. Di lain sisi seperti kata dari Body, terlihat sang kakak dari Dwight yang berkunjung ke toko. Dengan melihat sekeliling, di sini sang kakak dari Dwight langsung menyarankan sebuah ide yang sepertinya amat baik. Yang mana dengan melihat beberapa pengunjung yang asik teler, sang kakak menyarankan untuk membuat sebuah camilan sebagai dorongan. Mendengar ide dari kakak Dwight, para pekerja pun nampak setuju akan hal tersebut. I mean, literally nothing goes better with coffee. I'm gonna make some cookies. We're gonna lay them. Cookies, little cake, whatever you want. Thank you. Di lain sisi, Tracer mencoba untuk mengumpulkan beberapa pekerja Cinanya. Tujuannya, Tracer menyuruh mereka untuk mengobrak-abrik tempat dari kincir angin milik Dwight. Kinda like how you came to me with the poppy field. Ketika sampai di ladang turbin angin, tanpa berkata mereka langsung membabi buta dengan menghancurkan semua peralatan di tempat tersebut. Can I help you, gentlemen? Menyadari akan kondisi yang tidak terkontrol, di sini Jimmy langsung menghubungi Dwight. We're on our way. Hit it. Ketika sampai di tempat, Dwight beserta anggotanya langsung menghajar para anak buah dari Tracer. Melalui interogasi singkat, Dwight mengetahui jika mereka merupakan anak buah dari Tracer. Well, stay at the fucking office, right, pal? Who sent you? Thresher. Come on, let's get out of here. Berpindah ke Tracer. Di sini ia mencoba untuk menghubungi Billy dengan tujuan membentuk kerja sama melawan Dwight. Namun nampaknya dari sisi Billy, terlihat ia yang tidak begitu mendengarkan. Yeah, I wanted you to stay. You and I haven't worked together in a while. Sleeping dogs lie. I'll see you, Cal. Pada malam harinya, kencan orang tua pun terjalin.
Namun lagi-lagi di waktu tersebut, Tracer kembali berulah. Yang mana salah satu pegawai mencoba memberikan sebuah minuman yang telah dipesankan oleh Tracer. Dwight yang tidak ingin merusak malam tersebut, ia menyuruh sang pegawai untuk memberikan minuman tersebut ke pengunjung lain yang membutuhkan. Oh, it's a gift, sir. From Mr. Thresher. You know, I'll tell you what, why don't we there, that nice couple? Very well, sir. Get started. How you doing?